Halo sahabat TM, balik lagi bersama kami di channel YouTube TM Motor Group. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang pastinya nggak kalah penting nih. Kenapa? Karena kita akan bahas soal memilih motor yang cocok untuk kebutuhan kita. Karena jujur saya sendiri kalau lihat motor itu yang dilihat pasti bentuknya, penampilannya oke atau enggak. Padahal ternyata ada banyak banget yang harus dipikirin dan dipertimbangkan sebelum kita memilih motor. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan salah satu sales konsultan dari TM Motor Group. Halo Pak Yudi. Halo. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Oke. Halo, saya dari TM Motor Group, mewakili TM Motor Group. Hari ini saya coba membantu untuk mengulas secara detail mungkin motor-motor sesuai penggunaannya ya, baik untuk kerja, baik untuk mungkin ke pasar ataupun untuk touring. Iya, ya. Baik Pak, jadi kita juga bakal bantu teman-teman di rumah nih yang masih bingung buat memilih motor. Nah, tapi kali ini konsepnya beda nih Pak. Jadi saya bakal tanya, nanti Pak Yudi bakal jawab, biar jadi kayak konsultasi langsung gitu Pak. Oh, boleh. Santai aja tapi kita ya, Iya, yang penting jelas santai lah ya. aja. Betul. Oke. Saya mulai dari yang paling sering ya Pak. Karena kan biasanya banyak banget nih teman-teman di luar sana yang cari motor untuk harian, yang jaraknya juga deket, misalnya itu untuk ke pasar, antar anak, atau untuk sekedar keliling komplek. Nah, yang biasanya itu yang ringan dan irit. Nah, rekomendasi apa yang cocok untuk kebutuhan tersebut? Ada ya. Mio-nya Mio series ya kalau saya lihat ya. Kalau kayak dulu mungkin Mio M3, terus Gear 125, dan terbaru sekarang saat ini ada Gear Ultima. Gear Ultima ini kalau bisa dikatakan ya ringan, kokoh. Karena selama ini yang dipakai yang kebutuhannya memang pasarnya pasar untuk ibu-ibu, anak baru belajar mengendarai. Karena saya bilang tadi, jadi Gear Ultima ini dikatakan mungkin lebih ringan, yang kamu bilang tadi, kokoh. Jadi kalau buat ke pasar, buat ke sekolah atau keliling komplek pun itu nyaman banget. Ringannya itu ngaruh banget ya Pak? Ngaruh banget. Karena kan saya bilang tadi ringan itu kalau posisi kita kayak baru belajar naik motor tuh percaya diri banget dong. Karena kan kita bisa mengendarai, bisa menguasai lah ya. Karena sekompak itulah Gear Ultima, senyaman itulah Gear Ultima untuk bagi orang baru belajar maupun ibu-ibu. Iya, betul. Berarti bukan cuma masalah irit ya? Bukan, teknologi kita sudah ada dari Yamaha sendiri, namanya Blue Core ya. Blue Core itu yang pasti handal, irit, dan efisien. Jadi dari teknologi yang sudah diterapkan Yamaha pada Gear Ultima itu membuat kita lebih yakin nih bahwa yang pasti motor pasti lebih irit dong. Betul. Walaupun kita pakai setiap hari. Iya. Gitu. Nah, selain itu juga banyak nih orang tua yang masih pengen mengendarai, cuman jarang banget pemakaiannya. Itu aman nggak sih Pak? Kalau untuk Gear Ultima sendiri sih aman ya Kak ya. Karena kan saya bilang tadi kan mungkin ringan ya. Jadi kalau posisi sedang berjalan pun jadi nggak bikin orang tua tuh merasa kaku. Dan juga posisi kaki kita ke tanah pun udah bisa ya napak lah ya posisinya ya, jadi agak mudah dikendarain, jadi kita mudah kendarain dan mudah dikendalikan. Disitulah menurut saya Gear Ultima tuh ya pasti cocok pasti buat orang tua lah. Iya betul. Gitu. Kalau dari segi perawatan itu gimana Pak? Perawatan yang pasti sih mudah ya, apalagi sekarang kan semua Yamaha kan kita teknologi sudah injeksi ya. Betul. Simple sebenarnya, injeksi itu lebih simple dibanding teknologi karburator yang lama. Jadi di sini tinggal balik lagi ke perawatan kita ya, konsumen sendiri. Kadang-kala kan kita ada yang mau pakai doang, nggak mau merawatnya. Dan juga di sini kita di dealer kami pun sendiri kita udah tersedia sih untuk spare part untuk Gear Ultima. Jadi jangan takut deh, pasti yakin perawatannya mudah dan gampang. Ya, jadi tidak serumit itu ya Pak untuk perawatannya? Iya, nggak rumit sih, gampang lah kalau untuk saat ini sih untuk tipe-tipe FI Yamaha sendiri. Iya.
Nah, sekarang saya mau tanya nih, perihal anak muda. Biasanya anak muda sekarang itu cari motor yang kelihatannya bagus aja dulu nih, yang lain-lainnya belakangan. Nah, motor apa yang cocok untuk anak muda sekarang nih, Pak? Oh iya, ada. Fazio Hybrid. Kalau saya lihat Fazio cocok banget loh buat anak muda sekarang yang menyarinya yang retro modern ya. Fazio Hybrid itu. Oh, yang tampilannya unik kayak retro modern ya, Pak? Betul. Yang bilang tadi retro modern. Jadi ada beberapa bagian berbentuk oval-oval. Udah gitu pokoknya modern ya, modernnya teknologinya ya sama modelnya klasik lah kalau saya lihat. Terus juga lagi ngomongin hybrid ya tadi, saya juga suka dengar istilah hybrid itu kan, karena sekarang juga banyak banget motor Yamaha yang katanya sudah hybrid. Nah, hybrid itu maksudnya gimana ya, Pak? Yang saya tahu hybrid nih Yamaha nih sama pada umumnya ya. Jadi Yamaha nih menggunakan hybrid nih hanya di 3 detik pertama. Dari start awal ke 3 detik, kita tuh nanti dibantu sama tenaga hybrid. Jadi jauh lebih irit dong, karena kan posisinya kan kita nggak hanya bensin tok, karena kan dibantu dengan baterai. Jadi walaupun kamu boncengan di jalan atau lagi nanjak, jadi nggak ada loss tenaga karena kan terbantu dengan baterai itu, tapi hanya selama 3 detik. Itu. Berarti manfaatnya bukan untuk mempercepat motor ya? Enggak. Jadi ya pasti kan start awal kan kebanyakan kita namanya matic pasti membutuhkan banyak tenaga ya, bensin lah. Dengan adanya hybrid, saya rasa itu membantu banget loh, karena kan dibantu dengan tenaga baterai. Jadi pastinya pasti lebih irit. Itu. Kalau keamanan buat pemulanya gimana, Pak? Untuk keamanan sendiri, untuk tipe Fazio ini memang ada 2 tipe kunci sama tipe remote ya. Tergantung ya, baik lagi sih pengguna masing-masing ya kebutuhannya. Kalau mau paling aman ya tipenya yang udah remote. Jadi udah nggak pusing dah namanya motor kehilangan atau mungkin anak kuncinya mungkin patah. Yang pasti sih yang mengambilnya mendingan yang sudah remote, yang sudah keyless punya. Berarti emang lebih aman untuk yang sudah smart key ya? Ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk yang para pemula. Bener. Yang smart key itu pokoknya lebih simpel lah. Di satu sisi smart key itu kita kan bisa ABS kan. Iya, betul. Kita bisa panggil, kita bisa tahu di mana kita motor parkir. Jadi di situ kita sebenarnya banyak kegunaan lah untuk satu kecil ini. Ya untuk saya sih rekomendasinya sih baik lagi ke pengguna masing-masing ya, kebutuhannya ya. Kalau memang mau yang lebih aman ya saya bilang tadi pakai remote. Nah, sekarang kita beralih sama orang yang suka bawa barang nih, Pak. Misalnya tas kerja, bekal, ataupun belanjaan. Itu kira-kira motor apa sih yang cocok untuk keperluan itu? Oh, ada. Saya rasa Frigo deh. Kenapa Frigo, Pak? Apa bedanya sama yang lain tuh? Untuk Frigo sendiri, yang saya tahu Frigo tuh yang pasti untuk keluarga muda ya. Yang buat kebutuhan kayak kita kerja atau mungkin buat ibu-ibu pun bisa kayak ke pasar ya. Karena kenapa? Karena bagasinya lumayan besar ya. 25 liter. Jadi untuk namanya helm bisa masuk, belanjaan ibu-ibu bisa masuk. Dan lebih simpelnya lagi, kalau kita isi bensin kita nggak perlu lagi namanya buka-buka jok tuh. Jadi isi bensin di depan. Dekat stang itu ada yang buat ngisi bensin nanti. Ya jadi nggak perlu buka jok karena bagasi kepenuhan ya, Pak. Jadi nggak perlu takut ya buka tangki karena takut ada orang ya buka tangki karena takut macet gitu. Iya enggak, dia simpel banget loh. Dia tinggal tekan aja langsung kebuka. Sangat simpel lah untuk Frigo nih. Ya, jadi mudah banget ya untuk ngisi bensinnya. Jadi sudah ada di depan, nggak perlu buka-buka jok lagi. Iya betul. Jadi kita sekarang ini, kalau nggak salah posisinya sebelah kiri loh kak. Sebelah kiri, jadi simpel aja sih, sesimpel itulah. Pokoknya kita tinggal tekan tombol tuas open ya, dia tinggal buka, tinggal isi ya. Simpel, tinggal jalan. Itu ya Pak. Nah, kalau untuk pekerja kantoran nih yang biasanya penampilannya rapi, elegan, dan dia pengen punya motor yang terlihat profesional. Nah, itu kira-kira motor apa Pak yang cocok? Kayaknya untuk tipe itu sih Vilano ya, kalau saya lihat ya. Apa bedanya Vilano sama Fazio, Pak? Beda ya, beda segmen ya kalau saya lihat ya. Untuk Fazio sendiri kan lebih ke anak muda yang ceria, yang
warna-warni. Kalau untuk Villano sendiri lebih ke premium sih kalau saya lihat. Lebih premium gitu ya, jadi apa? Jadi dari segi warnanya pun lebih soft. Jadi nggak terlalu banyak bling-bling gimana-gimana lah. Kalau dari tingkat kenyamanan itu mendingan mana Pak? Vajo sama Villano? Kalau untuk kenyamanan sih baik lagi ke pemakai ya. Tapi kalau untuk jarak sekitar mungkin 10 sampai 20 kilo ya Villano lebih oke ya. Di samping satu sisi mungkin fiturnya lebih lengkap. Udah gitu dia punya lampunya pun sudah full LED. Sudah LED ya? Iya, dan juga untuk Villano nih salah satu bagasinya terbesar loh. Di Yamaha kurang lebih 27 liter kalau setahu saya. Dan juga nilai plusnya lagi dari Villano nih, di bagasinya ini ada lampu Kak. Jadi kalau kamu cari malam-malam nyari barang ada lampu kan terbantu banget Iya dong. betul, jadi nggak perlu repot-repot nyari lagi ya. Betul, jadi nggak perlu pakai Kebantu senter atau cahaya. gimana karena kan sudah terbantu dengan lampu. Iya betul banget. Terus saya dengar-dengar juga Villano ini sudah hybrid juga ya Pak? Betul, sudah hybrid. Yang pasti kan lebih irit, Betul. yang pasti lebih yang bisa saya tadi lebih irit, lebih nyaman. Yang pasti kan enak enteng di kantong lah ya. Iya betul, ringan banget ya Pak. Pasti ringan. Nah, kita balik lagi nih, Pak, ke anak-anak muda, apalagi terutama yang cowok-cowok nih, yang pengen punya motor sporty, akselerasinya juga bagus. Nah, kira-kira motor apa Pak yang cocok? Kalau untuk anak muda sih saat ini sih Aerox ya. Emang Aerox itu kelihatannya beda ya, Pak? Lebih besar dan lebih gagah. Iya, kalau saya lihat Aerox tuh ya pasti yang terlama model lebih anak muda banget ya. Betul. Di satu sisi juga dia disc brake juga di depan belakang Kak. Dan juga dia punya suspensi belakang juga tipe tertentu pun udah ada tabungnya. Dan lebih hebat lagi juga dia udah VVA 115 cc-nya sudah plus VVA. Jadi untuk kecepatan tenaga dari menengah ke atas tuh merata, jadi nggak ngedrop. Itulah fungsi VVA. Berarti cocok banget ya buat anak-anak muda yang suka akselerasinya tuh cepat gitu. Cocok banget sih yang suka kecepatan, yang suka akselerasinya ya Aerox lah jawabannya. Iya, cocok banget. Nah nih Pak, kalau jarak kerja jauh, misalnya 15 sampai 25 km, nah pasti kan butuh banget nih motor yang nyaman. Nah kira-kira motor apa tuh Pak? Untuk jarak seperti itu sih untuk kerja nyamannya sih mungkin NMAX ya, yang lebih nyaman. Ya saya juga sering banget sih lihat di jalanan pengguna-pengguna NMAX gitu. Iya, karena ya senyaman itu NMAX ya. Karena posisi, kalau kita lihat posisi ridingnya pun duduknya kayak di sofa. Kayak di sofa di motor jadinya. Begitu nyamannya ya, sampai ya bahkan kalau saya lihat ibu-ibu banyak banget pakai NMAX. Karena ya mungkin hanya bodinya besar tapi senyaman itulah. Iya, jadi nyaman buat bawa kemana-mana juga. Bener, sangat nyaman banget tuh NMAX tuh. Kalau dibanding Aerox itu ini lebih nyaman ya Pak? Kalau Aerox lebih condong sih mungkin ke sporty ya untuk anak muda. Kalau untuk yang berkeluarga mungkin pilih NMAX ya karena buat nyaman dan juga agak luas ya. Iya, jadi untuk keluarga juga bisa ya. Betul. Nyaman banget. Nah, selain itu juga kan pasti ada aja nih teman-teman di rumah yang sukanya hobi touring, perjalanan jauh, misalnya keluar kota nih Pak. Itu kira-kira motor apa ya Pak yang cocok untuk pergi-pergi jauh gitu? Kalau untuk pergi jauh X-Max lah ya kalau saya lihat ya. Dari segi cc juga cukup besar ya, 250 cc. Di satu sisi ya kalau buat jalan jauh ya nyaman ya. Nyaman ya Pak? Udah gitu dia punya bagasinya juga luas, bisa muat 2 helm. Dan juga dia punya windscreen-nya yang mulai terbaru sekarang hebat loh. Udah bisa naik turun loh Kak. Jadi kurang lebih naik turunnya kalau saya tahu kurang lebih sekitar 90 cm lah ya. Jadi kalian bisa atur, dia punya ngatur untuk nahan anginnya. Ya emang X-Max ini emang kelihatan besar juga ya Pak. Tapi untuk dipakai harian itu masih cocok nggak sih Pak? Kalau untuk saya pribadi sih cocok aja, tapi sih nggak tahu rekomen karena kan saya bilang tadi cc besar sih lebih cocoknya sih untuk jalan jarak jauh ya, karena kan kalau jarak dekat kan di satu sisi kasihan mesinnya, sayang torsinya kebuang, dan juga kan kamu tahu sendiri lah namanya tinggal di sini pasti macet di mana-mana dong. Udah gitu posisi juga kan dia punya badannya kan besar dan berat, jadi ya cukup menguras tenaga lah kalau kita pakai harian. Apalagi kan kalau misalnya macet juga nggak bisa nyelip-nyelip nih. Betul, nggak usah nyelip-nyelip. Makanya saya rekomendasi kalau untuk cc besar kayak X-Max nih ya jalan touring agak jauh lebih nyaman. Betul.
Nah, terakhir nih Pak, kan ada juga nih orang yang suka motor retro dan juga suka dimodif-modif gitu. Nah, yang cocok untuk motor-motor yang retro dan bisa dimodifikasi itu motor apa ya Pak? Ya jawabannya untuk Yamaha ya SSR 155. Yang tampilannya klasik itu ya Pak? Ya bener, karena yang saya tahu kebanyakan konsumen dipakai untuk modifikasi, untuk tipe cafe racer, untuk tracker. Walaupun modelnya retro, tapi mesinnya tetap modern dan responsif kok. Karena teknologi yang dipakai teknologi terbaru. Jadi kalau misalnya dipakai untuk harian itu nyaman nggak sih Pak? Nyaman banget, nyaman-nyaman aja sih kalau saya lihat ya. Tadi kan baik lagi, kadang kan orang pakainya buat hobi juga ya Kak ya. Iya. Jadi kalau dipakai buat harian pun sebenarnya sih nyaman. Nyaman aja, tergantung hobi sama pemakaian. Bener gitu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, Sama-sama. saya pribadi jadi lebih ngerti sekarang ternyata kalau misalnya memilih motor itu harus dari kebutuhannya juga, bukan dari bentuknya aja. Iya, jangan dari bentuknya, karena kalau lihat dari bentuknya aja tuh sekilas hanya mungkin suka warna, suka bentuk, tapi kan kadang-kadang kan nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi masukan buat saya, belilah motor sesuai dengan kebutuhan agar lebih lama dipakainya. Karena lebih bermanfaat juga ya. Betul, jadi benar-benar berfungsi, bukan hanya kita lihat sesaat, gitu. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan komentar atau mau langsung datang ke TM Motor Group buat tanya-tanya juga boleh banget. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di TM Motor Group. Sampai jumpa di video berikutnya.